Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana adanya digitalisasi dan kemajuan dalam berbagai aspek teknologi saat ini, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah dalam hal implementasi kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech sendiri telah dijamin sebagai hak asasi manusia atau HAM pada setiap warga negara Indonesia dalam konstitusi. Dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Yang mana hal ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan opini maupun pendapatnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga. Kebebasan dapat pula diartikan sebagai kemerdekaan, yaitu suatu kesempatan bagi seorang untuk mengeluarkan ide, gagasan maupun pendapatnya pada suatu hal tanpa adanya upaya pembatasan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menjunjung tinggi asas demokrasi ini, tentu HAM terkait kebebasan berpendapat sangat dijamin. Hak ini menjamin setiap orang untuk dapat menyampaikan pendapat kritik dan saran, memperoleh dan menyebarluaskan segala informasi serta berdiskusi baik secara lisan maupun tulisan. Teman-teman semua, saat ini bisa kita lihat bahwa segala bentuk informasi dapat dengan mudah dan transparan diakses oleh seluruh kalangan. Bukanlah akan sangat berbahaya apabila kebebasan ini tidak kita jalankan dengan batasan. Media sosial menjadi platform terbesar dalam penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat ini. Pengguna media sosial seringkali mudah terpengaruh oleh secuil informasi yang beredar dan trending, bahkan tanpa memastikan valid atau tidaknya informasi tersebut. Banyak juga masyarakat yang terpancing untuk ikut berdebat hal yang tidak jelas, seperti kontroversi, teori-teori konspirasi, hingga menyebarkan hate speech, yang pada akhirnya berujung pada timbulnya hoax, drama, dan penipuan. Hal ini juga kerap kali didukung oleh media dan pers yang kami rasa makin hari makin aneh saja rasanya. Media yang seharusnya menampilkan konten edukatif, inspiratif, dan informatif justru berbanding terbalik. Konten dan bintang tamu yang diundang oleh pihak-pihak media televisi terkadang kurang bermutu dan malah memberi panggung untuk skandal artis. Well, semua orang memang punya pendapat dan sudut pandang masing-masing. Tetapi bagaimana jadinya jika pendapat itu benar-benar salah dan malah menyesatkan orang lain? Indonesia memang dikenal sebagai negara yang demokratis. Namun di baliknya, Indonesia tetaplah negara hukum yang memiliki norma dan aturan untuk segala aspek kehidupan. Penggunaan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak bisa kita lakukan dengan sebebas-bebasnya. Ada norma, hukum, dan hak asasi orang lain yang perlu kita perhatikan. Kritik tentu saja berbeda dengan nyinyir, bukan? Kritik didasarkan pada fakta dan bukti pendukung yang jelas, sedangkan nyinyir hanyalah sebatas argumen belaka untuk memprovokasi pihak tertentu. Ini saatnya kita untuk memilih, mau jadi generasi seperti apa kita? Remaja dengan kritik yang membangun, atau remaja yang hobinya hanya bergosip ria? Kami, sebagai generasi yang akan menjadi penerus bangsa, tentunya harus andil dalam memecahkan solusi atas permasalahan ini. Untuk itu, haruslah dimulai dari literasi dan edukasi secara konsisten. Kami memiliki 5 solusi untuk memecahkan permasalahan ini. Para pendidik dan tenaga kependidikan dapat berupaya menekankan budaya literasi dan pendidikan yang berbasis critical thinking. Mindset kita lah yang harus diubah. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari hanyalah sebuah alat. Bukankah seharusnya alat yang kita kendalikan? Bukannya malah alat yang mengendalikan kita? Membentengi diri dan orang sekitar dari berbagai hoaks. Tidak mudah percaya dan memastikan kevalidan atas segala informasi yang diterima. Tidak memanfaatkan media sosial sebagai tempat kritik yang condong pada ujaran kebencian atau hate speech. Don't think that with freedom you can do as you please in all aspects of your life. Use your freedom with responsibility and awareness of what it may causes. Treat everyone with respect and kindness, no exceptions. Mohon
maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.